Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga SSMS, keempat LSIP, kelima AALI, keenam TBLA, ketujuh BPT, dan kedelapan SIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang hari ini ditutup naik 3,17% ke harga 650. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, hari ini TAPJI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO. Harga CPO bagus ya, kembali ke harga 5.000. Setelah juga dia mantul dari area support 4.800, ya ini CPO masih konsolidasi. Apakah dia bisa membuat all time high baru? Harusnya bisa. Kalau dilihat dari harga TAPJI ini di area supportnya itu 600. Nah ini menarik, kalau mau kumpulin TAPJI di bulan November mungkin masih konsolidasi, tapi kalau nanti Desember bullish ya potensi besar TAPJI kembali akan uji resistennya di 800. Kalau sekali lagi dia breakout harusnya bisa confirm dan rally ya. Ini menarik juga, kan terlihat nih TAPJI saat naik di September sampai Oktober itu dengan volume besar, saat dia turun volumenya makin kecil ya. Ya jadi penurunannya juga sudah terbatas. Kalaupun masih bisa turun, ya ini paling mentok 600 terus mantul lagi. Jadi seperti itu, dan bagusnya hari Jumat kemarin TAPJI membuat candle bullish engulfing, jadi ada peluang Senin depan kembali rebound. Kalau dilihat harga CPO juga ditutup naik 1,91%, tapi perlu hati-hati aja ya, jangan FOMO karena kebiasaan lompat sedikit dia turun lagi karena memang belum saatnya untuk balik arah, sepertinya seperti itu. Nah kecuali nanti TAPJI minggu depan bisa confirm breakout di atas 700, ya ini bisa menjadi swing low-nya. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari Jumat kemarin ditutup 2,65% ke harga 580. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, DSNG didistribusi. Jadi kenaikan hari ini rata-rata dijual asing ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG mantul dari EMA 200-nya di 560. Memang sempat offset tapi bertahan. Nah dengan kondisi seperti ini menarik untuk DSNG. Minggu depan ada peluang ke 600. Dia akan uji resistennya 600. Dan kalau nantinya gagal lagi, DSNG itu konsol seminggu ke depan di ini 560, supportnya dan resisten 600. Dan juga ini kan DSNG reject area resisten dulunya, dan sekarang bisa dikatakan support kuat 560 sampai 550. Jadi seperti itu untuk DSNG. Menarik ya. Kalau yang masih hold ya nggak masalah juga, tetap hold aja. Kalau yang punya dari bawah, apalagi dari 500, ya misalnya ya Senin dia tutupannya di bawah 550, mending profit taking karena ada peluang ke 520. Tapi selama bertahan atau bergerak di atas 550, 560, DSNG masih bisa dikatakan aman. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci, ya harusnya memang di 560 ini adalah golden rasionya, yang harusnya memang ada pantulan. Jadi seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham ketiga, ada SSMS yang di hari Jumat kemarin ditutup 1,78%, menguat ke harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS juga mantul dari area support 1080. Sudah 3 kali dia coba dan bertahan, dan kemungkinan hari Senin masih ada peluang rebound. Target terdekat itu 1180 sampai 1200. Kalau kemarin Bapak Ibu ada beli buy on weakness, ya pasang trailing stop, jaga-jaga karena masih belum ada peluang untuk lanjut naik lebih tinggi. Ya bisa aja dia rebound 1-2 hari, esokannya
koreksi lagi karena terlihat juga SSMS ini masih konsolidasi, tapi konsolidasinya masih bagus karena EMA 20-nya masih sangat tajam mengarah ke atas. Jadi peluang SSMS juga masih akan uptrend, tapi ya mungkin dia konsolidasi dulu di November, bisa seperti itu pergerakannya. Langsung saja ke saham keempat, ada LSIP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1395, menguat 4,1%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP membuat candle bullish angle pink, sayangnya nggak mampu tutup di atas 1400. Tapi bagusnya hari Jumat kemarin LSIP membuat lower high ya. Jadi tetap ada peluang minggu depan hari Senin dia coba lagi uji 1400, dan bagusnya kalau bisa tutup di atas 1400, dan peluang besar seminggu ke depannya LSIP itu bergerak sideways di range harga support 1400 dan resisten 1480 sampai 1500. Jadi menarik juga untuk LSIP. Apakah ini bisa menjadi swing low-nya? Ya mungkin aja, tinggal nunggu konfirmasinya 1400 kalau dikonfirm breakout dan rally, dan bagusnya lagi kalau lewat 1500 ya ini baru bisa dikatakan swing low-nya. Jadi konfirmasinya bukan 1400 ya, 1500. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham kelima, ada AALI yang di hari Jumat kemarin ditutup naiknya cukup signifikan 6,98% ke harga 10.725. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, nilainya hari Jumat juga cukup signifikan 33.152. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ali akhirnya mampu breakout 10.500 dengan volume besar, dan kemungkinan ini valid dan peluangnya bisa aja saham CPO bergerak uptrend di November. Yang penting Ali nggak false break. Kalau dia gagal breakout, ternyata minggu depan dia turun lagi, ya konsol lagi di area 10.000 sampai 10.500. Kalau ini terkonfirmasi uptrend, targetnya itu bahkan bisa ke 13.200. Kalau ditarik dengan teori harus sesuai dengan rounding bottomnya ini ya bahkan bisa naik lebih tinggi ke 13.600, dan itu sangat mungkin karena AALI ini pernah di harga 30.000. Kalau cuma naik ke 13.600 sampai 14.000 itu sangat mungkin, tapi perlu waktu. Jadi seperti itu. Untuk AALI ini peluangnya juga menarik ya. Apakah ini dalam pembentukan web 3? Mungkin. Ini web 1 peaknya, dan ini web 2, dan ini proses web 3. Jadi menarik nih untuk AALI, dan harusnya ya lebih tinggi atau sama dengan, ya kalau sama dengan aja dia bisa ke 15.000 lebih, ya ke 17.000 bahkan bisa. Jadi menarik lah untuk diperhatikan AALI. Kalau yang baru mau coba spekulasi buy, ya cut loss saja kalau AALI tutupannya di bawah 15.000. Tapi kalau Bapak Ibu tipe orang yang nyicil untuk disimpan jangka menengah, ya selama AALI ini nggak turun dari 9.600 yang tetap hold aja. Jadi bisa ditambah di area 10.000 ini untuk AALI. Jadi seperti itu untuk AALI, menarik ya diperhatikan. Bid offernya juga mulai tebal nih, dan asing juga mulai masuk dan diakumulasi. Jadi ya sangat berpeluang lah untuk AALI November dan Desember itu uptrend. Kalaupun Novembernya konsolidasi ya nggak masalah juga, yang pastinya Desembernya potensi besar uptrend. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham ke-6, ada TBLA yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,97% ke harga 865. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA juga mantul dari neckline 840. Itu area konsolidasi dan sangat wajar kalau dia mantul, karena ya harusnya memang dipertahankan ini. Ya, nah retest nih mantul ya, ini bullish angle pink, ada peluang minggu depan dia uji 880 terdekat resisten dan 90.
Apakah ini swing low-nya? Mungkin aja. Jadi kalau ini swing low ya peluangnya kalau konfirmasi 900 uptrend dan bisa ke 1000. Jadi seperti itu. Untuk ke TBLA apakah bisa spekulasi buy? Ini agak jauh ya. Kalau mau cut loss di bawah 840 ya boleh aja. Nih cut loss-nya sekitar 4,63% dan target profitnya 3,7%. Ya kalau tertarik seperti itu boleh, kalau yakin dia bakal naik dan nggak turun ke bawah 840. Jadi seperti itu ya. TBLA juga arahnya potensi uptrend, cuman ya ada konsolidasinya dulu, sabar aja. Jadi seperti itu. Untuk TBLA langsung saja ke saham ke-7. Ada BPT yang hari Jumat kemarin ditutup naik 3,4% ke harga 91. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari blok samarinya BPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT juga bertahan, akhirnya mempertahankan supportnya 90. Jadi ada peluang BPT minggu depan naik dan target kenaikannya itu 100 karena itu area konsolidasinya yang penting. Hari Senin BPT nggak candle merah. Kalau candle merah dan tutupnya di bawah 90 itu pertanda pola dead cat bone atau dia gagal break out resistance 90. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau yang mau coba spekulasi buy? Ya kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss hari Senin kalau BPT tutupnya di bawah 90. Bisa di 88 atau 87. Dan target kenaikan 96 sampai 100. Dan bisa aja nih juga membuat swing low-nya. Jadi saham-saham CPO ini sepertinya membuat swing low ya, cuman belum konfirmasi, belum pasti. Bapak Ibu harus punya strategi untuk meminimalisir resiko. Jadi seperti itu. Untuk BPT langsung saja ke saham terakhir. Ada SIM yang hari ini ditutup naik 2,99% ke harga 482. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM juga mantul dari EMA 200-nya dan juga mantul dari neckline double bottomnya di 460. Jadi bagaimana peluang SIM minggu depan? Ya ke atas, targetnya 500. Semoga minggu depan SIM bisa tutup di atas 500. Jadi perubahan praksi harga dan kembali up trend, dan bisa juga ini jadi swing low-nya. Jadi menarik lah untuk saham-saham CPO, bisa diperhatikan minggu depan. Bagi yang sudah punya tetap hold aja karena arahnya uptrend. Tapi semua keputusan jual beli di tangan masing-masing dan analisa saya juga bisa salah. Silahkan dianalisa kembali dan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk saham-saham CPO. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kalau Bapak Ibu tertarik dengan konten analisa seperti ini ya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, screening saham sendiri, membaca bid offer sendiri, dan bagaimana membaca time frame yang lebih kecil, mencari saham-saham yang ARB yang ada pantulan atau yang potensi arah, bisa DM Instagram Borneo Trader. Dan juga kalau Bapak Ibu yang cuman pengen saham-saham rekomendasi untuk dibeli dan dijual ya bisa juga DM Instagram Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga terus cuan dan selamat akhir pekan.